warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PPKN kelas 6 tema 1 subtema 3. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Di dalam berbagai kegiatan dan perilaku kita hendaknya harus sesuai dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah beberapa sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Sila pertama, perilaku-perilaku tersebut diantaranya adalah menjalankan ibadah dan perintah dari Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, menjauhi segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya adalah menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang keempat adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan kegiatan ibadah. Pada sila kedua Pancasila, sikap tersebut diantaranya adalah 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban orang lain. Yang kedua adalah berani menyampaikan kebenaran dan juga menegur apabila ada orang lain yang melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga adalah menghargai segala perbedaan yang ada di masyarakat, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah suka menolong orang lain, menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa diminta dan juga tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Itu sila kedua dari Pancasila. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sikap-sikap apa saja itu? Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan apapun. Jadi kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan. Yang kedua adalah cinta tanah air. Yang ketiga adalah mau berteman dengan siapa saja, walaupun itu berbeda suku maupun agama maupun bangsa maupun adat istiadatnya. Yang keempat adalah tidak menjelek-jelekkan suku lain. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekkan suku lain, menganggap suku kita paling baik, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga dari perpecahan, kita jaga dari siapapun yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Yang keempat adalah sila keempat adalah nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sila keempat antara lain 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapat diri sendiri kepada orang lain. Yang keempat adalah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kelima, menghormati apapun yang telah diputuskan dari suatu musyawarah, meskipun hasil musyawarah tersebut tidak sesuai dengan pendapat ataupun keinginan kita pribadi. Apapun yang telah diputuskan oleh musyawarah bersama itu harus kita hormati dan kita laksanakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima
Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah diantaranya: 1. Menghargai hasil karya orang lain, tidak mengejek, tidak menjelekan karya orang lain, kita hargai kreativitas mereka. Yang kedua adalah bersikap adil kepada sesama. Yang ketiga adalah menghormati hak orang lain. Kemudian membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan, kita harus menolong, membantu mereka. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain tanpa membeda-bedakan, tanpa beda-bedakan suku, bangsa, agama, adat, budaya, dan yang lainnya. Selanjutnya anak-anak tugasnya adalah bacalah cerita berikut ini. Kita perhatikan, yaitu ada seekor anak burung jatuh. Ya ampun, kasihan anak burung itu, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat istirahat burung kecil. Ini contoh sebuah cerita. Bagaimana pendapat kalian tentang komik tadi? Seseorang anak yang menolong burung yang terjatuh dari sarangnya. Kemudian kalian tulis pendapat kalian mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo, tadi namanya Edo ya, terkait dengan penerapan Pancasila. Sila keberapa itu anak-anak? Kalian kerjakan ya. Oke, selanjutnya, nah ini penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Di Pancasila itu tidak hanya diterapkan terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup yang lain, baik itu hewan maupun tumbuhan, karena mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama diantaranya adalah tidak menyiksa hewan, tidak menyiksa, tidak memukul atau tidak membunuh sembarangan. Kemudian menyayangi dan merawat hewan dengan baik, penuh dengan kasih sayang. Kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian rawat, kalian sayangi dengan baik, jangan disiksa ya, dipukuli, ditendang atau tidak dikasih makan, jangan sampai. Sekarang penerapan Pancasila terhadap makhluk hidup lain yang sesuai dengan sila kedua. Yang pertama adalah membersihkan kandang hewan. Nah, kalau punya hewan peliharaan, kandangnya bersihkan dari kotorannya, sisa-sisa makanan. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan, jangan sampai kelaparan, kasih makan. Nah, perbuatan kalian memberi makan pada hewan peliharaan itu adalah sesuai dengan sila kedua. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ketiga terhadap hewan dan tumbuhan diantaranya adalah tidak melakukan perburuan hewan secara liar, ya, tidak memburu, menembak, menggunakan bom ikan, meracun, ya, bukan racun ikan, atau nangkap ikan dengan setrum. Ini banyak sekali terjadi di sini, ya. Itu bertentangan dengan sila ketiga. Kenapa? Menyebabkan hewan-hewan tersebut bisa mengalami kepunahan. Selanjutnya adalah tidak memperjualbelikan hewan langka. Hewan-hewan langka seperti harimau, badak, burung cendrawasih, burung kasuari, atau burung-burung yang lain yang langka, hewan-hewan yang langka, termasuk tumbuhan ya anak-anaknya, tidak diperjualbelikan. Di samping pertentangan hukum yang nanti dapat ditangkap Pak Polisi ya, bertentangan dengan Undang-Undang Pelestarian Hewan. Yang selanjutnya adalah yang sesuai dengan sila keempat tentang penerapan Pancasila terhadap makhluk hidup lain. Yang pertama adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelestarian hewan langka. Hewan langka ini harus dilestarikan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diburu, diperjualbelikan. Bedakan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat ini sesuai dengan sila keempat. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk melestarikan hewan langka. Misalnya di daerah kamu ada hewan langka, kamu menemukan hewan langka, itu musyawarahkan dengan warga. Misalnya kamu menemukan terenggiling, itu gimana? Ya, musyawarahkan dengan warga. Kita bawa ke
kita kembalikan ke habitatnya atau kita serahkan ke BKSDA ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, atau kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Jangan sampai diperjualbelikan atau mungkin dibunuh atau mungkin dikonsumsi ya, gitu. Sekarang penerapan yang sesuai dengan sila kelima yaitu mengelola hewan agar bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua adalah tidak berlebihan dalam memanfaatkan. Walaupun itu hewan bukan langka, kalau kita berlebihan nanti juga akan contoh illegal fishing, menangkap ikan, overfishing, menangkap ikan berlebihan di laut, menangkap ikan tuna, sampai berlebihan, yang kecil pun kita tangkap, nanti lama-kelamaan akan mengalami kelangkaan. Selanjutnya silakan simak tayangan video berikut ini. Nanti setelah kalian menyimak tayangan berikut ini, kalian beri kesimpulan video itu tentang apa sikap yang ditunjukkan dalam tayangan video tersebut itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa. Kalian tulis ya, jawab. Pak, kok Pak niki kok mboten kae diserah to Pak? Mboten kae tatane nggih niki. Bensinnya telas napa pripun? Tapi dibuka. Buka jok ngene iki. Kae kula makan wau Pak niki. Waduh. Tasik kathah nggih. Tasik kathah teng napa kok mboten kae ngene? Duka Pak. Mboten kok. Nggih napa? Cobi diselah malih. Nggih. Apa kula surung ya, kula surung. Kalau cobine mengko mboten kae disurung nggih. Nggih. Kula surung ya. Nggih. Panah kula surunge napa pripun? Enten apa, Pak? Mboten kae Pak niki wau diselah-selah kan wau mboten kae. Sini tasik tapi Sini, diselah. tasik. Nggih, padahal nggih tasik lho. Tatane rusak ta niku? Apa? Tatane rusak. Standarnya mboten kae kayaknya selah mawon to biasane nggih. Kedap nggih. Nggih, tapi Terus ayo. Terus anak ngeslah, Pak. Oh, niki wis tekane, Pak. oh ngoten. Berarti nanti sekelas TM nggih. Ngeten. Nggih. Iki kira hati ya. Sae jane motore nggih. Oh, niki mega Pak niki. Kabele sini ora sistem iki. Oh, kira siset mungkin. Oke. On, jangan cobi. Oke, kalau cobine Pak. Oh, nggih, nggih. Kadosnya sampun anu niki. Nggih. Namun Nggih kayaknya Pak nggih. Atas-atas ya. Nggih. Oh, alhamdulillah sakit Pak. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun. Nggih, 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 saya kami nggih.